Ini orang mana? Iya ya. Terus dia bukunya nomorku cuma anak, terus boleh internet terus tahu anak. Jelas soalnya sekalian nih, sini dong. Ini semua yuk gas lah, bisa awan nih. Cepetan lah yuk. Boleh kok sih dijilid batirnya. Ketemu guys. Saya tadi semangat sih. Wah, lama yuk. Lihat. Gimana kalau yang ini aja? Ya, kasih jalan dan beri jalan. Oke sih, bisa. Nanti gini aja, wis nanti kita bagi tugas, terus biasanya jelasnya itu gantian sampai selesai. Ini kan dari pakai nih teman latihan aja gimana? Cocok? Oke, siap. Yang pertama siapa ya? Iswa nanti gampang lah kita bagi Nanti aja. kita bikin slide-nya aja dulu. Oke, siap. Sambil memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga di rumah sehat selalu ya. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2 semester 4 reguler pagi dari program Manajemen Manajemen. Pada kali ini kami berempat akan mendiskusikan materi terkait teori antrian dalam metode penelitian pengambilan keputusan. Dan anggota kami ada 4. Yang pertama yaitu Ilham Prayogi dari Program Akuntansi, terus yang kedua Yudhana Nur Asri, ya, ini Yudhana Nur Asri. Terus yang ketiga yaitu Febri Astuti, ya. Terus yang keempat itu Nabila Putri Adriani yang sekarang sedang menjadi kameramen sekaligus menjadi jadikan. Oke, pada hari ini kita akan diskusi bersama teman-teman dari rumah mengenai metode pengambilan keputusan teori antrian dengan 2 yang akan kita bahas, yaitu teori antrian single channel dan teori antrian multi-point channel. Nah, untuk lebih tonton terus ya. Oke, kali ini kita semua akan membahas mengenai yang pertama, yaitu penemuan dari teori antrian. Teman-teman tahu nggak sih, penemuan teori antrian ini pertama yaitu dikembangkan oleh A.K. Erlang, seorang ahli matematika bangsa Denmark pada tahun 1913 dalam bukunya yang berjudul Solution of Some Problem of Theory Probability of Significance in Automatic Telephone Exchange. Nah, itu memang saya juga sendiri belum lihat sih, cuma ini banyak materi yang perlu kita bahas hari ini ya. Dan tujuan penggunaan teori antrian ini adalah untuk merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antrian. Oke, kita lanjut.
Nah, dari struktur pelayanan ini ada dua model. Yang pertama itu garis tunggu atau yang disebut dengan antrian queue, dan yang kedua fasilitas pelayanan atau service facility. Nanti kita lihat aja ada contoh-contohnya juga. Oke, nah ini ada 3 prosedur antrian yang perlu kita ketahui. Yang pertama nih, nggak usah banyak-banyak yang perlu disiapkan. Yang pertama, tentukan sistem antrian yang harus dipelajari. Yang kedua, tentukan model antrian yang cocok. Dan yang ketiga, gunakan formula matematik atau model simulasi yang akan kita gunakan. Oke, ini adalah komponen sistem antrian yang perlu kita perhatikan. Yang ada 7 strategi, yang 2 itu di slide selanjutnya. Yang pertama itu kumulasi. Kumulasi itu menggambarkan berapa banyak pelanggan yang masuk dalam sistem antrian tersebut, entah itu mau pakai single channel ataupun multiple channel. Yang kedua, distribusi kedatangan, menggambarkan jumlah kedatangan pada unit waktu tertentu dan dalam periode waktu tertentu secara berturut-turut dalam waktu yang prioritas. Yang ketiga, disiplin pelayanan. Nah, ini yang agak signifikan banget ya, karena yang namanya antrian itu kan kita memberikan pelayanan kepada konsumen kita. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu first come first server. First come atau first serve. Jadi masuk pertama kita layani pertama. Yang kedua, last come first serve atau LCFS, masuk terakhir tapi dilayani pertama. Yang ketiga, acak, terserah, tergantung dari si pelayan tersebut. Yang keempat, prioritas. Nah, biasanya kalau yang prioritas ini itu ada salah satu keistimewaan. Biasanya itu adalah member dari suatu perusahaan tertentu, tapi ini sangat jarang digunakan. Biasanya yang sering digunakan di Indonesia adalah yang pertama, first come first serve atau FCFS. Yang keempat itu fasilitas pelayanan, mengelompokkan fasilitas pelayanan menurut jumlah yang tersedia. Nah, ini yang akan kita bahas. Ada 2, single channel dan multiple channel. Dan yang kelima, distribusi pelayanan. Berapa banyak pelanggan yang dapat dilayani per satuan waktu. Dan yang kedua, berapa lama setiap pelanggan dapat dilayani. Oke. Ini yang keenam, kapasitas sistem pelayanan. Kenapa sih harus ada kapasitas sistem pelayanan? Gunanya untuk apa? Yang paling utama yaitu memaksimalkan jumlah pelanggan yang diperkirakan akan masuk sistem. Karena yang namanya sistem ada standar error. Kalau sudah kita tidak bisa menentukan maksimal jumlah pelanggan tersebut berapa, biasanya akan terjadi suatu pembludakan. Terus yang ketujuh, karakteristik sistem lainnya. Nah, ini harus ditangani juga. Pelanggan itu pelanggan akan meninggalkan sistem jika sistem tersebut penuh. Nah, makanya kita antisipasi dengan memaksimalkan jumlah pelanggan yang akan diberikan masuk menggunakan kapasitas sistem pelayanan. Itu untuk teori sementara dan untuk Pak Febi, silakan Pak Febi. Ya, terima kasih Mas Ilham. Mari kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, itu tinggal satu model, yaitu model yang paling sederhana, yaitu model saluran tunggal atau sistem M/M1. Ya, langsung saja. Yang pertama yaitu populasi input tak terbatas. Yang kedua, distribusi kedatangan pelanggan potensial mengikuti situasi positif. Yang ketiga, disiplin pelayanan itu mengikuti SCFS atau yang tadi yang dijelaskan oleh Mas Ilham, yaitu first come first serve. Yang keempat yaitu fasilitas pelayanan terdiri dari satuan tunggal, saluran tunggal. Yang kelima, distribusi pelayanan mengikuti distribusi portion. Yang keenam, kapasitas sistem diasumsikan terbatas. Yang ketujuh, tidak ada penolakan maupun pengingkaran. Langsung saja, notasi dalam sistem antrian. M sama dengan jumlah pelanggan dalam sistem, PM sama dengan probabilitas kapasitas N pelanggan dalam sistem, lambda sama dengan jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu, U sama dengan jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu, PO sama dengan probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, P sama dengan tingkat intensitas fasilitas pelayanan, L sama dengan jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem, LQ sama dengan jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian, W sama dengan waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem, BG sama dengan waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama menunggu dalam antrian. 1/6
Mu sama dengan waktu rata-rata pelayanan, 1/lambda sama dengan waktu rata-rata antar kedatangan, S sama dengan waktu fasilitas pelayanan. Kita langsung saja ke persamaannya, yaitu P sama dengan lambda per mu. Yang kedua, Pn sama dengan Pm dalam bentuk 1 kurangi P. Yang ketiga, R sama dengan P per 1 kurangi P sama dengan lambda per mu kurangi lambda. LP sama dengan lambda kuadrat per mu dikali mu kurangi lambda sama dengan P kuadrat per 1 kurangi P. W sama dengan 1 per mu kurangi lambda. WI sama dengan lambda per mu dikali mu kurangi lambda. Langsung saja kita ke contoh soalnya. PT siap mengoperasikan sebuah kompetensi dengan satu operator. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi volume yaitu 20 kendaraan per jam. Operator dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Waktu yang dilayani setiap mobil mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan operator tersebut yaitu M per 1, maka hitunglah satu tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan. Yang kedua, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Yang ketiga, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Yang keempat, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau menunggu pelayanan. Yang kelima, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Untuk penyelesaiannya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Yuli. Silakan, Mbak Yuli. Ya, selanjutnya untuk penyelesaian dari single channel modelnya, itu diketahui lambda 1/20 dan mu sama dengan 1/5. Soal nomor 1, tingkat intensitas kegunaan pelayanan atau P sama dengan lambda per mu. Lambdanya 20 dan mu-nya 25. 20 per 25 sama dengan 0,80. Angka tersebut menunjukkan bahwa operator akan sibuk melayani kendaraan selama 80% dari waktunya. 80% didapatkan dari 0,80 yang tadi telah diukur. Sedangkan 20% dari waktunya, 1 menit yang sering disebut idle time akan digunakan operator untuk istirahat dan lain-lain. Yang kedua yaitu L untuk menghitung mobil yang berada dalam sistem. L dengan lambda per mu min lambda dengan 20 per 25 min 20 sama dengan 4, atau bisa menghitung dengan L sama dengan T per 1 min T 0,80 per 1 min 0,80 sama dengan 4. Jadi operator dapat mengharapkan 4 mobil yang berada dalam sistem. Selanjutnya yaitu LI, yaitu mobil yang menunggu untuk dilayani dalam antrian. Dengan rumus LI sama dengan lambda kuadrat per mu kali mu min lambda sama dengan 20 kuadrat per 25 kali 25 min 20 sama dengan 400 per 125 yang hasilnya 3,20. Jadi mobil yang menunggu untuk dilayani dalam antrian sebanyak 3,20 kendaraan. Kenapa hasilnya 3,2? Karena 3 mobil sudah dalam sistem antrian, sedangkan 1 mobil sebagian sudah dalam antrian dan sisanya di luar antrian. Yang keempat yaitu untuk menghitung rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem. Dengan rumus W sama dengan 1 per mu min lambda sama dengan 1 per 25 min 20 yang hasilnya 0,20 jam atau 12 menit. Jadi rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem selama 12 menit. WI sama dengan lambda per mu kali mu min lambda sama dengan 20 per 25 kali 25 min 20
dengan 20 per 125 yang hasilnya 0,6 jam atau 9,6 menit. Jadi waktu rata-rata kendaraan menempuh 6 jam sama 9,6 menit. Mbak, itu web sama wiki bedanya apa ya? Sama-sama menunggu antrian, nah bedanya normal sama umum itu apa? Nah, WIB ini kan rata-rata kendaraan menunggu dalam booster. Sedangkan WIB yaitu kendaraan menunggu dalam antrian. Sebagai perspektif umum. Nah, di sini ada gambaran yaitu mobil antri menunggu pelayanan yang itu yang W. Rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem. Nah, sedangkan yang kedua itu yang kedatangan mobil 25% itu adalah rata-rata kendaraan yang menunggu antrian, tapi di luar sistem. Sistem itu bisa diibaratkan dari kotak itu dengan berisinya terus. Oh, berarti kalau misalnya baru antrian belum mendaftar, belum masuk sistem. Iya. Oke. Berarti kalau yang baru datang itu masuknya ke antrian ya. Oke, siap. Selanjutnya itu hubungan antara L, LI, W, dan WI. L sama dengan lambda W, LI sama dengan lambda kali WI, W sama dengan WI plus 1 per U. Ya, ini yang persoalan ini aku punya soal lagi kita bahas bersama. Kalau misalnya nanti bingung kita diskusi ya. Oke. Jadi ini sih Mbak Bapak. Oke. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini ada soal dari metode multiply channel. Nah, ini ada salah satu soal yang saya temukan memang agak menarik. Kita langsung aja. Ini soalnya pertama itu bagian registrasi sebuah universitas telah menggunakan sistem komputer dengan 4 operator dan setiap operator melakukan pekerjaan yang sama. Nah, bedanya antara single channel dan multiply channel itu cuma satu. Tadi itu M per 1. Nah, kalau itu tambahin S-nya atau hanya doang. Iya, cuma bukannya itu sampai S doang. Nah, perlu kita ketahui di sini ada rata-rata kedatangan mahasiswa yang mengikuti distribusi kedatangan population adalah 100 mahasiswa per jam. Nah, setiap operator dapat memproses 40 registrasi mahasiswa per jam dengan waktu pelayanan per mahasiswa mengikuti distribusi eksponensial. Nah, kenapa ada S-nya? Karena apa? Operator yang di multiply channel ini ada 2, makanya perlu ditambah S. Nah, kalau yang tadi itu single channel, hanya 1 operator. Oke, kita langsung penyelesaiannya aja. Penyelesaian yang pertama yaitu untuk menyelesaikan kasus sekitar ini, maksud tersebut dapat digunakan dengan sistem M per 4. Ini lebih mudah. Nah, rata-rata kedatangan mahasiswanya itu adalah lambda atau yang kita tahu yaitu 100, dan rata-rata setiap operator dapat menyelesaikan mahasiswa sama dengan yang disebut juga new, yaitu 40. Nah, kita lanjut ke A. A itu rumusnya PO sama dengan 0,737 atau bisa dilihat pada tabel PO untuk saluran berganda dalam appendix pada S. S-nya itu 4 dan P-nya itu 0,625. Nah, hasil perhitungannya gimana caranya? Ini hasil perhitungannya menunjukkan bahwa probabilitas mahasiswa tidak akan mendatangi pusat registrasi sebesar 0,737 atau 7,37%. Caranya gimana? Nah, kita cari rumusnya P sama dengan lambda plus RU. Lambdanya 100 per S-nya 4 dikali U-nya berapa? 40. Nah, sama dengan 100 per 160, hasilnya 0,625. Nah, itu tadi P-nya 0,625. Oke, nah terus yang B yaitu untuk mengetahui waktu rata-rata yang dihabiskan mahasiswa di pusat registrasi. Pertama yang harus dihitung adalah LQ. LQ sama dengan PO per PO dikali lambda per U pangkat 1 P per S dikali 1 min P kuadrat. Nah,
tadi PO nya sudah diketahui 0,737, terus lambdanya sudah diketahui 100, langsung dibandingkan aja semuanya, dan hasilnya yaitu 0,533. Oke, kita next untuk selanjutnya penyelesaian setelah dilakukan LQ. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung WQ, yaitu rumusnya seperti yang disampaikan oleh Mbak Yuli, LQ per lambda. Nah, WQ di sini karena ini adalah multidirectional, jadi LQ per lambda, LQ yang kita sudah diketahui 0,533. Nah, terus lambdanya itu dari awal kita tahu ya 100. Nah, terus kita oleh hasil 0,0533 jam atau 0,3198 kalau dalam 2 menit. Nah, akhirnya kita dapat menghitung nilai W, yaitu dengan rumus W sama dengan VQ plus 1 per U sama dengan 0,0533 plus 1 per 40 dengan hasil 0,03 jam dalam atau 1 menit itu 1,8 menit. Dengan demikian, waktu rata-rata yang digunakan maksimal di pusat registrasi adalah 1 menit. Nah, itu. Terus yang ketiga, kita mencari untuk mendapatkan pelayanan registrasi, waktunya berapa. Nah, kita ketahui dulu ada LQ-nya, yaitu 0,533 jam. Nah, terus kalau kita langsung membersihkan aja per menit, yaitu 31,9 menit. Jadi di sini yang C ini untuk menjawab soal yang ketiga itu tadi atas dasar data tersebut berapa lama mahasiswa menunggu untuk mendapatkan pelayanan registrasi. Nah, ini tinggal kita konversikan aja dari LQ yang 0,533, terus kita jadikan menit, terus kita peroleh 31,98 menit. Oke. Terus yang D, WQ itu soalnya tadi kan berapa lama rata-rata mahasiswa menunggu dalam garis antrian. Nah, karena tadi kita telah memperoleh nilai dari WQ yaitu 0,00533, tinggal kita konversikan saja ke menit juga. Jadi dari 0,0533 jam itu dijadikan menit, telah ditemukan hasil 0,03 menit. Berarti dari yang tadinya jam dibikin ke menit semua. Iya, jadi ini sebetulnya yang multiplier itu lebih gampang karena tinggal mengkonversikan saja. Itu oke. Terus untuk yang E ini yang E itu menentukan berapa lama mahasiswa berada di luar ruangan tunggu yang dilakukan dengan menghitung PM, yaitu menjumlahkan dari P0 ditambah PO tambah P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah, angkanya telah kita ketahui. Yang pertama PO 0,0737, terus P2, P1 nya 0,1842, terus P3 dan P2 seterusnya sudah tertera di layarnya aja, nggak usah kita jelaskan. Dan hasilnya 0,08751. Nah, sama dengan proporsi waktu dengan yang digunakan mahasiswa menunggu di dalam ruang registrasi. Persentase waktu yang digunakan mahasiswa untuk menunggu di luar ruangan adalah 1 dikurangi 0,8751 dengan jumlah atau dengan hasil 0,1249 atau dengan persentasenya 12,49% dari waktu mahasiswa. Nah, jika mahasiswa berada di dalam sistem selama 1 menit, maka perlu kita simpulkan 87,51% dari waktu tersebut mahasiswa berada dalam ruang tunggu, dan 12,49% atau 0,225 menit mahasiswa berada di luar ruang tunggu. Nah, itu cara untuk menghitung PN itu gimana? Cara menghitung PN ini tak kasih rumus ini ya, yang tadi. Iya, betul. Jadi PS-nya berapa, terusnya. Jadi dengan rumus itu kalau kita cari PN itu rumusnya lambda per new pangkat n per n faktorial sama dengan PO, terus diketahui jika
0 itu lebih besar atau sama dengan n, terus lebih besar lagi sama dengan berapa gitu. Terus yang bawahnya juga ada lagi lambda per mu per s kuadrat s n min s. Terus PO nya itu harus lebih jika n lebih besar dari sama dengan s. Betul nggak? Oh, berarti kalau misalnya yang lebih besar dari S berarti pakainya yang ke atas, kalau yang lebih kecilnya pakai cara yang bawahnya. Iya, betul sekali. Oh iya. Itu oke, itu penjelasan dari kita semuanya, telah kita diskusikan semuanya. Insya Allah materi bermanfaat dan semoga teman-teman yang di rumah juga bisa belajar dengan kita di lain waktu juga. Dan oke, kalimat terakhir dari kita yaitu kalimat motivasi. Buku adalah sahabat paling setia dalam mendampingi dimanapun, kapanpun, tanpa pernah meninggal dirinya. Sebaik-baiknya teman semacam Mas sebagai zaman adalah buku. Maka dari itu kita harus rajin membaca buku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.